Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen. Perkenalkan, nama saya Yeni Novita SEMSM, NUPTK 5450760661237003. Saya sebagai dosen tetap program studi S1 Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPHB. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen strategis, dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT di bidang pengajaran pada mata kuliah manajemen strategis. Saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah manajemen strategis. Mata kuliah manajemen strategis ini di program S1 STI YPHB adalah mata kuliah wajib dengan bobot yaitu 3 SKS diperuntukkan bagi mahasiswa semester 5. Mata kuliah manajemen strategis bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir strategis dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, sehingga mampu menghasilkan keputusan yang tepat bagi organisasi atau bisnis. Strategis ini kita akan membahas konsep dan ruang lingkup manajemen strategis, visi, misi, tujuan dan nilai organisasi, analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, formulasi strategi korporat, formulasi strategi bisnis, manajemen perubahan dan inovasi, manajemen kinerja strategis, kepemimpinan dalam manajemen strategis, strategi global dan internasionalisasi, manajemen risiko strategis, etika dan tanggung jawab sosial dalam strategi, studi kasus dan aplikasi praktis. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL setelah menyelesaikan pendidikan pada program studi manajemen STI YPHB, mahasiswa diharapkan mampu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menunjukkan sikap profesional etis dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif dalam tim, menguasai konsep teoritis dan praktik manajemen dalam berbagai jenis organisasi, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik, dan inovatif dalam menyelesaikan masalah organisasi, mampu mengambil keputusan manajerial berdasarkan analisis data dan informasi yang relevan, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu 1. Menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, serta keselarasan visi, misi, tujuan, nilai, dan etika tanggung jawab sosial organisasi. 2. Menganalisis lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk memetakan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan bisnis. Yang ketiga, merumuskan alternatif strategi di tingkat korporat bisnis, termasuk strategi global, internasionalisasi, dan fungsional secara komprehensif. Yang keempat, menjelaskan aspek eksekusi strategi yang meliputi kepemimpinan strategi, manajemen perubahan, inovasi, serta pengelolaan risiko bisnis. Yang kelima, mengevaluasi kinerja strategi organisasi dan menyusun rekomendasi solusi taktis melalui analisis studi kasus nyata. Referensi utama mata kuliah ini mengacu pada buku ajar yang telah dirancang dan disusun sesuai RPS selama 1 semester. Di samping itu masih ada sumber pustaka yang menjadi referensi mata kuliah manajemen strategi ini, termasuk buku, jurnal, dan lain sebagainya. Sistem pembelajaran mata kuliah manajemen strategis ini adalah memadukan dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Yang sinkronus, pembelajaran tatap muka langsung dilakukan secara langsung di dalam kelas. Pembelajaran asinkronus mandiri dan fleksibel via WhatsApp, grup, atau email. Pembelajaran mata kuliah manajemen strategis ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Pertemuan ke-1 sampai ke-7 materi dan kuis sebelum UTS. UTS pada pertemuan ke-8, pertemuan ke-9 sampai ke-15 materi sebelum UAS. UAS pada pertemuan ke-15. Komponen penilaian terdiri atas kehadiran dan partisipasi
aktif 10%, tugas individu 15%, tugas kelompok dan presentasi 15%, kuis 10%, ujian tengah semester atau UTS 25%, ujian akhir semester atau UAS 25%, dengan total penilaian 100%. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah manajemen strategis ini. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suasana hatinya pagi ini? Siap menerima materi baru? Siap. Oke. Sebelum kita mulai, untuk keberkahan dan kelancaran pada materi kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya saya presensi dulu ya. Adi Sela Nurwardani. Alisa Carya Putri. Ana Kalila Salma Susilo. Alvin Maulana. Hadir. Raya Maulana. Hadir. Sarah Safira Rahadian. Fira Faisya Kumaira. Oke, hadir semua. Baik ya mahasiswa-mahasiswa sekalian, pada materi sebelumnya pada minggu lalu kita telah membahas strategi global dan internasionalisasi. Semoga masih ingat ya materi sebelumnya. Sebelum kita lanjut materi terbaru, pada bab 12 materi hari ini kita akan mempelajari manajemen resiko strategis. Dalam manajemen resiko strategis itu ada apa aja? Mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi ketidakpastian internal dan internal demi keberlanjutan organisasi. Siap ya? Mulai ya. Kita lihat dulu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CPMK, identifikasi, deteksi ancaman pasar dan disrupsi teknologi secara dini, analisis ukur dampak finansial dan reputasi organisasi secara akurat, mitigasi, rumuskan langkah taktis penyelamat kinerja jangka panjang. Oke ya, untuk kita ketahui, resiko strategis itu adalah ketidakpastian peristiwa masa depan yang dapat mengancam kemampuan organisasi dalam mengeksekusi strategi dan mencapai target jangka panjang. Ada yang tahu mahasiswa-mahasiswa sekalian? Kira-kira contohnya apa kalau resiko strategis ini? Contoh nyatanya adalah, ada yang tahu ini? Ya, Nokia. Nokia ini, mereka pada dasarnya kan ingin menguasai semua dunia HP, tapi mereka tidak mengantisipasi perkembangan tren. Dengan munculnya apa? Smartphone. Jadi di sini mereka sudah, kan bentuknya udah bagus-bagus ya Nokia pada zaman itu. Siapa yang punya Nokia pada masa itu? Ya, jadi ketidakpastian akan masa depan, dan Nokia tidak mengantisipasi. Mereka tidak langsung berinovasi untuk tren ke depan, jadinya mereka kalah saing. Muncullah apa sekarang? Ada yang tahu HP-HP yang canggih sekarang? Ya, Apple. Ya. Oke ya, paham ya? Ini gambar Nokia. Kita lanjut, materi selanjutnya. Kategori resiko strategis, faktor eksternal. Jika dikatakan faktor eksternal berarti faktor dari, ya. Faktor dari luar itu apa aja? Resiko makro dan pasar. Resiko yang bersumber dari luar kendali langsung organisasi membutuhkan adaptabilitas dan pemantauan berkala. Jadi di sini intinya itu seperti cuaca. Kita nggak bisa tahu kan cuaca itu akan apa?
hujan, badai. Nah, jadi antisipasi kita apa? Menyiapkan? Iya, bagus, menyiapkan payung. Jadi kejadian yang di luar yang tidak bisa kita setir atau di luar kendali kita bisanya apa? Pinter-pinter untuk beradaptasi dan berinovasi. Apa yang akan kita lakukan? Sehingga organisasi kita tetap berjalan dan selalu ada. Oke, yang kedua, perubahan regulasi pemerintah yang membatasi operasional. Itu contohnya apa? Peraturan pemerintah. Bisa jadi apa? Peraturan pajak. Terus pembatasan impor, ya. Yang ketiga, disrupsi teknologi oleh kompetitor baru. Ini contohnya seperti ojek dan transportasi konvensional, taksi konvensional. Jadi sekarang udah muncul apa? Transportasi online. Jadi kalau kita tidak bisa merubah yang dari konvensional ke yang online itu udah hilang aja. Pasti orang menggunakan yang online. Lebih praktis ya kalau online ya. Tinggal bawa HP, tekan, langsung dijemput, nyampe. Oke. Yang keempat, pergeseran perilaku belanja konsumen secara makro. Nah, sekarang Ibu tanya dengan mahasiswa semua, kalian lebih senang belanja langsung ke toko atau online atau via live streaming? Online, ya. Jadi kalau online tuh kita lebih apa? Lebih lebih praktis. Oke, sekarang itulah dia pergeseran perilaku belanja konsumen secara makro. Jika kita tidak langsung berinovasi atau beradaptasi dengan perubahan pasar, kita akan kehilangan pembeli. Jadi mau kita yang offline itu kita mau buka gerainya lebih besar, pasokan barang kita lebih banyak, orang yang lebih suka online mereka kan lebih langsung, oh ini update terbaru gitu. Jadi langsung belanja. Nah, ya, sekarang faktor internal. Faktor internal itu apa? Jika dikatakan faktor internal berarti lebih kepada karyawannya, kantornya ya gitu. Resiko kegagalan eksekusi. Resiko yang bersumber dari ketidaksiapan kapabilitas organisasi dalam mengimplementasikan strategis baru. Di sini organisasi ini belum mampu, ototnya belum siap untuk menghadapi teknologi yang terbaru. Ini contohnya. Yang kedua, ketidakselarasan antara budaya organisasi dengan visi baru. Di sini benturan kebiasaan. Jadi karyawan belum sepenuhnya menggunakan media digital. Mereka masih dari laptop ngeprint di kertas. Itu dia bagian yang kedua. Yang ketiga, alokasi modal keuangan yang tidak efisien atau salah target. Jadi anggarannya ada, dibuat untuk kegiatan lain yang tidak terfokus untuk target. Yang keempat, keterbatasan kompetensi SDM dalam menguasai sistem baru. Itu sistem sudah canggih, tapi karyawan belum bisa mengoperasikannya. Jadi belum ada pelatihan. Siswa udah ini, sekarang kita coba sesi diskusi dan studi kasus. Di sini Ibu telah membagi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 ada kasus Kodak, kelompok 2 kasus regulasi. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan diskusi. 10 menit cukup ya? Ya. Baik, izin menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Maulana dari kelompok 1. Izin menjawab untuk pertanyaan pertama, yaitu mengapa Kodak gagal melihat kemunculan kamera digital sebagai risiko strategis utama bagi bisnis film mereka. Jawaban dari kelompok kami adalah Kodak gagal melihat kamera digital sebagai risiko strategis karena terlalu bergantung pada keuntungan bisnis film
dan enggan mengubah model bisnis yang telah sukses. Kekhawatiran terhadap penurunan penjualan film membuat perusahaan terlambat beradaptasi, sehingga kehilangan peluang menjadi pemimpin di pasar kamera digital. Strategi mitigasi proaktif seperti apa yang seharusnya diambil kepemimpinan Kodak pada saat itu? Kodak seharusnya berinvestasi lebih besar pada teknologi digital, melakukan diversifikasi bisnis, serta menerapkan pemantauan tren teknologi dan perilaku konsumen secara berkelanjutan. Langkah tersebut dapat mempercepat transformasi perusahaan sebelum terjadi disrupsi pasar. Perkenalkan, nama saya Adi Salana Dewi dari kelompok 2, izin menjawab hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu bagaimana industri e-commerce mengidentifikasi risiko perubahan regulasi privasi global secara dini. Industri e-commerce dapat mengidentifikasi risiko melalui pemantauan regulasi secara berkala, analisis risiko, serta kolaborasi antara tim hukum, kepatuhan, dan teknologi. Dengan cara ini, perusahaan dapat mempersiapkan penyesuaian sebelum aturan baru ditetapkan. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menyusun taktik penyesuaian strategi tanpa harus mematikan inovasi dan operasional harian? Perusahaan perlu menerapkan strategi secara bertahap, mengintegrasikan kepatuhan ke dalam proses bisnis, dan membentuk tim khusus untuk mengelola perubahan regulasi. Pendekatan ini memungkinkan inovasi dan operasional tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek kepatuhan. Terima kasih. Oke ya, tadi kita sudah menyelesaikan sesi diskusi dan studi kasus, dan alhamdulillahnya mahasiswa-mahasiswa semua sedikit banyaknya sudah pada mengetahui apa itu manajemen resiko strategis. Jadi dari pertanyaan tadi saya udah bisa menangkap dari kelompok 1, kelompok 2 alurnya sudah dapat semua ya. Sekarang, nah kesimpulan untuk materi hari ini, kesimpulannya apa? Resiko bukanlah hal yang harus kita hindari, melainkan dihitung secara cermat dan dikelola secara proaktif demi mengawal visi jangka panjang organisasi. Untuk menutup kelas hari ini, saya punya pantun. Naik delman ke pasar Kamis, ban sepedanya bocor, tertusuk paku. Mahasiswa cerdas, paham resiko strategis, nilai cemerlang, masa depan cerah di saku. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi kuliah berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, asesor yang saya hormati, demikianlah pemaparan singkat mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran pada mata kuliah Manajemen Strategis. Melalui penerapan metode DIA Delivery Interaction Assessment yang terintegrasi, besar harapan saya mata kuliah ini tidak hanya mampu membekali mahasiswa dengan keahlian analisis taktis, tetapi juga membentuk karakter pemimpin yang adaptif dan inovatif dan bertanggung jawab di dunia industri. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang Bapak Ibu berikan. Mohon arahan serta masukan yang membangun demi peningkatan kualitas pengajaran saya ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.